Fail untuk mereka berdua. Royal Derby akan bermain di game yang pertama menuju ke arah Expanding Rivers. Wow. Ini map yang sangat menguntungkan untuk kalau kita bisa bilang Skylar dan juga untuk rest EXP dari RRQ. Setuju, karena apalagi tadi kita lihat untuk tim entrance-nya EXP udah duluan. Expanding River ini bakal ngebuat EXP datang duluan juga nantinya. Tapi Expanding River juga menguntungkan kita secara region. Brawl server. Yoi. Tempo. Tabrak. Tabrak semuanya ini ada di Expanding River. Alright, tapi kita akan langsung mengintip untuk draft BNP kita di game yang pertama. Selena langsung masuk ke radar band di 3 awal dari Onyx loh. Respect is the key. Dan bahkan lihat dengan adanya Arlot dari Luffy. Astaga, Luffy dengan Arlotnya yang loncat ke sana kemari. Yang sangat mengerikan. Dan bisa menyapu siapapun di depan sana. Harus ditutup. Tapi lihat Omawa. Mereka langsung melakukan pick terhadap Baxia. Ya, Baxia. Hero akan selalu ready ya untuk melakukan team fight secara terus-menerus. Farming pattern yang cepat juga bisa di-initiate dengan Baxia. Apalagi sekarang dengan bantuan dari Expanding River yang dipakai. Tapi ada Cici. Farming pattern yang cepat, farming draft yang cepat juga nih lihat. Responsif. Mereka udah siap harusnya ya untuk menghadapi satu sama lain. Terutama ini Baxia untuk Kairi kah? Hero kesukaannya. Oh, udah pasti. Udah pasti. Udah Panggil pasti. gua King Baxia. Baxia. Bahkan namanya bisa berubah kalau dipakai Kairi kan. Iya. Sudah biasa. Sudah biasa. Cuman tetap lah ya, Baxia menjadi cukup mahal semenjak memang masih cukup fleksibel juga. Oke. Tapi dua pilihan awal dari RRQ aku suka banget ya. Karena ini adalah dua jawaban untuk Baxia juga. Yang pertama efek airborne yang bisa diciptakan dari Chusin. Dan yang kedua adalah Yo-Yo Blitz. Yang akan memakan HP dari Baxia. Harit. Wow, Harit. Terhadap Skylar yang akan coba dikombinasikan dengan adanya lapu-lapu dari Luffy. Ini bisa kita bilang dari kanan mereka harus butuh yang bisa mengunci permainan dari tim Onyx. Lapu-lapu, anti-sisi, Harit dia bawa Purify. Dan kalau nggak ada kunci ini akan berat untuk para pasukan dari tim RRQ. Karena so far kita ngelihat Cicinya mungkin sangat impactful terhadap Baxia bersama dengan adanya Zeus. Duel dengan konsistensi akan mengambil Turtle dan juga Lord Fredrin. Widih, objektif akan menjadi perebutan ya. Yep. Tapi aku penasaran sih nantinya buat RRQ, apakah akan ada opsi dia buat Toy? Opsi dia ya, tapi kalau ketemu dengan Baxia. Agak nangis ya. Iya, saran sih agak susah. Capek ya. Dapatnya satu. Pasifnya ini satu. Iya. Serius lihat nanti kalau ada nanti. Nah ini loh. Banyaknya support system juga yang hadir langsung ya ke IPL Arena untuk mengawal Royal Derby kali ini. Oke, tapi untuk gift-nya Ben, satu hero andalan juga dari Suns ya. Yep. Dan harus berhati-hati masih ada Parsha juga. Yep. One band. Last band dari RRQ. Ke mid lane lagi kah? Farsha bisa jadi pilihan. Tapi wow, Bang Jo. Oh ini dia Emperor. Nah, Emperor gitu. yang pernah berhadapan dengan Onyx ya di ranked ya Jo ya. Ini Gusion 31 kan? 31 kill dari Jonathan. 5 dead, iya 31 kill, 5 dead. Iya 5 dead. Gak ada asis semua dibantai sama dia. Gak ada. Oke, Novaria, hero-hero jarak jauh ya. Ya, karena Novaria juga adalah salah satu ya best defender ya untuk bisa jaga base-nya misalnya mereka kalah dari early objective. Karena cukup berat, kita udah melihat ke arah sosok dari Fredrin yang di-pick dari kanan RRQ. Ini akan sangat berat kalau ketika dia ada ini ya, Novaria. Ya, Novaria. Oke, tapi last band dari Onyx akankah mempersempit lagi hero dari Toy? Bisa ke Granger juga? Granger ya? Dia atau Moskov? Granger kali ya. Kalau Moskov lawan Baxia juga. Atau Kari? Wow, kayaknya jangan Kari deh. Mendingan Granger band Mending Granger. Biar kasih aja. Betul. Granger, itu dia. Hero Pok ya, yang akan langsung ditutup juga. Sebenarnya bicara tentang gold laner zaman sekarang yang eksplorasinya udah semakin luas ya. Fighter-fighter gold lane juga bisa dibawakan. Tapi Johead lagi yang kemarin menuai kesuksesan karena Unstoppable Force ini menjadi bantalan dulu. Flickernya entah kemana nih. Urusan belakang. Iya. Tapi agak berbeda pastinya karena yang nyambut sekarang Chusin. Kemarin Parsha. Iya benar. Burst damage yang sangat besar kan. Tapi sekarang Chusin nih. Jadi ada kemungkinan lawan juga akan bisa escape. Beda kasus ya. Beda kasus. Bot lane ya butuh damage. Burst. Iya. Di awal.
Kari. Maybe Bruno, Beatrix aku suka. Beatrix aku suka kalau memang ada ya. Oke, tapi 2 pick terakhir dari Onyx mengisi di area mid tentunya. Karena Baxia kemungkinan juga bakal ada di jungle. Jadi butuh hero buat Keyboy. Momentum balik lagi kah? Buat balikin keadaan Chow mungkin? Atau ya itu dia, Chow dan Kimi. Wow. Damage-nya sudah sangat cukup ya sebenarnya. Bahkan setupnya pun ada Chow sekarang untuk berhadapan dengan Joehead nanti. Dan langsung Cloud. Hero split yang coba untuk dimanfaatkan. Minimal bisa bawa Purify juga soalnya. Iya benar, untuk bisa menghindar ya dari Way of Dragon. Ya ada jawaban tambahan pastinya untuk Arki Hoshi. Oke. Dan untuk berhadapan dengan Baxia head to head pun mereka masih memiliki Fredrin sekarang. Oke. Tapi dengan draft yang terbilang cukup cepat fasenya, mereka seperti sudah menjawab satu sama lain akan seperti apa eksekusi yang dibawakan untuk memasuki game yang pertama untuk Royal Derby ke-38 antara RRQ Hoshi dan juga Onyx. Apakah dalam keadaan sulit RRQ berhasil mendapatkan poin atau bahkan Onyx akan lebih terbang tinggi menuju ke arah langit? So WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Let's go! Dan adanya pertarungan antara kedua belah fighter jungler nih secara objektif atau secara stabilitas harusnya sama-sama kuat. Cuma tinggal gimana caranya nantinya kedua belah EXP laner ataupun roamer bisa ngebantuin setupnya Om. Iya. Kalau dari junglernya sebenarnya Baxia kan punya mobilitas ekstra. Ya. Dengan adanya Baxia Shield Unity. Tapi karena di sini adalah expanding river, Fredrin pun punya kesempatan untuk bisa mengejar. Lumayan lah ya. Lumayan ada bantuan speed nanti. Ini hero fenomenalnya Suns ini. Ini hero-nya dia di saat dia sedang bersinar waktu itu di MDL di Indonesia. Tapi lihat, langsung ada sedikit Keyboy yang melakukan sedikit gangguan. Tapi para pasukan RRQ mereka tidak akan melepaskan Little Wanderer. Lihat dibiarkan begitu saja. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka cukup kesulitan. Dan informasi yang didapatkan adalah Kairi berhasil mendapatkan steal purple buff. Distraction yang dilakukan Keyboy. Dan juga Suns berhasil. Yap, lo hilang ternyata. Dan ini ngebuat early-nya agak sedikit redam ya dari RRQ Om. Benar. Agak sedikit ketahan ya mungkin untuk early buat Fredrin juga atau untuk Sujin. Untuk itemnya sendiri kalau kita lihat masih belum ada yang jadi nih. Jadi harus menunggu dulu. Tapi so far pastinya nih ya level dari Baxia yang pakai dengan Kairi akan jauh lebih di atas dari Sujin. Karena kemenangan kecil ya tadi ya. Tapi purple buff. Dan kalau tadi dikit dari Satellite Emblemnya juga ada trail buat Idok ya. Ini bakal lumayan ngeganggu pastinya terutama kepada seorang Suns yang bakal sering ketemu juga di area river. Tapi untuk sekarang walaupun memang agak sedikit patah pattern farming dari Sujin, ini so far masih nggak terlalu jauh loh perbedaan goldnya. Yap, masih cukup berimbang satu sama lain juga. Tapi balik lagi sih, kalau memang purple buff hilang, nanti Ado Retri ini yang pasti lebih di worry nanti. Bisa kalah karena memang ada perbedaan dari level untuk kedua jungle. Yap, dan Expanding River ya sudah memanggil adanya setup menuju ke arah turtle juga. Dan zoning sekarang sedang dilakukan oleh Res. Oke, Kairi mencoba untuk melakukan flanking menuju ke arah backline. Ntar kedua dapat Trax Tools menuju ke arah Res. Dan lihat bakal coba menutup begitu saja. Tips dari Suns, tapi di depan sana Prep Fighter! From Lepe! Berhasil menutup jalan permasukan dan tim RRQ untuk bisa mundur ke arah belakang. Dan Skylar is coming. Dan Soja dengan Apres Fort yang dia miliki. Menandakan mereka tidak memiliki lagi power untuk melakukan takeover terhadap turtle yang mereka miliki. Apakah pasukan dari RRQ masih berani mencoba untuk melakukan takeover di depan sana? Mencoba diangkat dan bakal Idok! Berhasil melempar Kairi mundur ke arah belakang dengan Unstoppable Force. Berhasil kehilangan satu turtle permasukan dari tim Onyx. Mereka tercuri turtle pertamanya. Itu dia, tanpa adanya pressure rod tapi ternyata Sujin masih punya retri. Flicker ejector mengusir mundur Kairi dan turtle yang pertama dikantongi oleh RRQ dan ini menjadi sebuah keunggulan kecil yang bisa mereka convert lagi untuk keunggulan yang lain Om. Apalagi tadi Skylar ikut ya untuk tim fight-nya meninggalkan Toy seorang diri. So let's see talent prediction kita. Oh my god, no RRQ for this time. Lihat data yang muncul di klasemen membuat permasukan dari tim Onyx kali ini mendapatkan 6 suara dari para pasukan caster yang bertugas hari ini. Ya, tadi di match 1, 2-1 bener sendiri ya Om ya? Apakah nih ya, Au? Tapi ya, ngelihat dari RRQ juga yang mereka udah mulai kelihatan ada angin segar. Tapi kembali lagi, Keyboy sendirian di depan,
dan Idok yang perlu diwaspadai. Karena di game kemarin, Jawheadnya Idok sampai kena ban juga kan. Benar-benar di game yang 3 ya akhirnya. Iya. Tapi tadi itu nice banget juga dari Idok di mana dia berhasil Nice untuk banget. menjauhkan Kairi biar tidak bisa menggunakan retribution dia. Eject ke bagian depan ya gak ada follow up memang tapi ya it's okay karena dari RRQ berhasil untuk mendapatkan turtle juga. Iya, siapa yang sangka loh tiba-tiba flicker musir mundur kan. Buang ya. Soalnya Ejectnya ke depan bukan ke belakang. Karena gini, kalau misalnya dipukul mundur Onyx gak bisa, dilempar aja lah. Dijauhkan ya, Iya, dijauhkan. dipukul gak bisa, dihantam gak bisa. Onyx masih tetap kekeh untuk bisa mendapatkan momentum dari turtle tersebut soalnya. Iya, dan Kairi sekarang lagi under level loh. Iya, di under level. Tapi nampaknya di sana duel Dragon from Kiboy! Berhasil mendapatkan Sonsage! Mencoba untuk balikan kembali keadaan. Dan Executor yang diberikan oleh seorang Idok tidak ada, hanya Unstoppable Force. Tapi ingat yang diberikan para pasukan dari tim RRQ, mereka tidak akan meninggalkan sampai di sini saja. Mereka akan coba distract sampai sosok Susuji bisa kembali lagi hadir ke line up dan untuk adu retribution. Wah, ini langsung cepet-cepet nih ya. Tapi nggak berhenti loh RRQ. Dan itu dia Idok akan coba mendistract sosok dari seorang Kairi agar jauh dari Turtle. Mencoba untuk balik lagi. Dan power of Kairi. Retribution masih berhasil diamankan. Yap, terlalu cepat kayaknya untuk ngusirnya juga. Karena turtle-nya masih lumayan banyak hit point-nya. Sampai akhirnya Kairi masih bisa masuk ke area dari Turtle dan Retribution yang on point. Tapi dari RRQ mereka juga memanfaatkan power dari Expanding River ini untuk mengejar dan mengganggu setup dari Onyx. Nah itu dia ya, kecepatan ya. Semuanya sangat cepat sekali untuk bisa membayang-bayangi akhirnya Baxianya untuk ya agak diganggu sedikit meskipun memang gangguannya ya. Makanya ngedelay sehingga membuat Sujirin bisa mendapatkan purple buff. Dan untuk fight-nya sekarang Skylar-nya akan coba untuk di-ganking juga nih ya. Karena titik dari Onyx sendiri mereka harus bisa membuat Skylar juga farming nanti ketika join team fight. Yap. Jangan lupakan ya Skylar. Nge-gang Skylar itu biasanya ada konsekuensi. Oke. Nge-gang Skylar biasanya ada pertukaran. Entah pertukaran point kill, entah pertukaran apapun itu akan bakal sangat mengerikan. Yep. Jadi RRQ harus memastikan nge-gang Skylar itu dengan fix damage dan fix apapun. Oh, tercuri! Tercuri? Kairi! Oh, Kairi jangan mencuri! Mencuri ya. Udah 2 kali nih dilihat-lihat ya Kairi. Wow, Kairi jangan mencuri! Kairi jangan mencuri! Ya, menjadi sebuah hal yang baik lagi pasti buat Onyx. Cuman RRQ mereka nantinya untuk di mid to the late game ya mereka bisa memanfaatkan power speed push dari Cloud ya sih Om? Masih ada juga, karena kita belum melihat Toy untuk join team fight sama sekali. Lebih dibiarkan untuk stay di lane-nya dia Yep. untuk mengumpulkan Swift Trinity dulu. Oke, target menuju ke arah Rest, tapi nampaknya gagal. Prefector setelah dibuka oleh Luffy. Dan untungnya kali ini akan cukup untuk posisi RRQ regroup. Karena mereka udah tahu ada 2 pemain RRQ di top. Alright. Oke, dan Skylar juga so far so good ya. Ini Toy, Oke, tapi nampaknya ada Wild Tiger from Kiboy. Menuju ke arah sosok satu pemain kill Idok masih bisa selamat dan Kairi. Mau tidak mau mengeluarkan retribution untuk bisa mendapatkan Idok di depan sana. Lihat Reigns mencoba menjadi target utama dari Kairi, tapi mencoba menggocek sedikit demi sedikit dan informasi didapatkan adalah Kairi no retribution. Iya. Apakah berani kali ini Kairi tetap mendapatkan turtle? Tadi yang terlempar Rins ya. Ke belakang Tapi juga. lihat Kiboy mencoba untuk melakukan distraction. Flicker for defensive. Toy di depan sana. Oh. Tapi nampaknya dengan coach yang dari Kiboy! Oh my god, what a play from Kiboy! And Kiboy still survive in the bottom lane! Wow, dan RRQ mereka tidak mendapatkan apapun karena ngejar ke Kiboy juga nggak dapetin point kill dan turtle-nya masih bisa dikantongi oleh Kairi. Oke, dan objektif memang masih kontrol juga, tapi lihat bagaimana Toy-nya masih bebas untuk bisa mencoba mendapatkan bottom turret. Dan so far Expanding River ini membuat pergerakan dari kedua tim ini cukup dinamis. Harusnya. Sangat cepat sekali sebenarnya semuanya. Yap, tapi tentunya ya, akhirnya ada satu buah jawaban untuk RRQ menutup kerugiannya adalah outer bottom turret yang didorong juga sama Toy yang sejauh ini masih belum join the fight. Dia masih fokus untuk bisa farming sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Ya kurang satu item mungkin Golden Staff nanti untuk Toy juga. Dan ya dari Corrosion dan juga Demon Hunter Sword. Mungkin Toy sudah mulai akan terlihat join jika ada tim fight yang terjadi. Informasi yang didapatkan adalah Kiboy tidak memiliki flicker. Tapi Sans bisa membantu Kiboy untuk membalikkan kembali damage yang diberikan oleh pasukan dari tim RRQ. Dan ini Kairi mencari sedikit rotasi terlebih dahulu. Karena itu dia. Kalau kita lihat di sini, kondisi para pasukan dari tim Onyx, mereka mendapatkan 1100 gold. Damage yang cukup, tapi Skylar masih belum terlihat batang hidungnya. Belum ya, belum kelihatan juga untuk benar-benar ada team fight besar soalnya. Hanya ada saling poke aja juga ditabrak. Oke, bakal coba tabrak Kairi. Sekarang diri depan sana bakal ada ejector menuju ke arah Kiboy. Masih selamat tapi traction pulse di posisi yang berbeda membuat termasuk dari tim RRQ. Mereka harus mundur sedikit demi sedikit, tidak boleh terlalu terburu-buru untuk bisa memastikan
mereka dapetin point kill. Karena Onyx too strong. Kita Ya. lihat kali ini. Ya, dan ini keduanya sebenarnya masih cukup hati-hati ya satu sama lain. Mereka nggak mau ada teamfight besar, hanya coba untuk ngeganggu aja dan menguasai siapa yang nantinya akan membuat dari rivernya kepegang. Ya, tapi Fight mungkin akan On di-initiate field? oleh Kairi. Onsel Gaming, Kairi menabrak ke arah Indo. Target sama mereka, Flank Fire Dimension, tapi keluarkan Tom Sujin. Mencoba untuk menerima damage, tapi lihat Kairi terperangkap. Dapatkan lebih. Mencoba untuk melirikan Prefect secara belakang. Toy masih mencoba untuk bertahan. Skylar! Selamat force from Skylar. Apres confirm nothing. Toy mencoba untuk bertahan. Toy belum masuk dengan blessing duetnya. Dan lihat para pasukan dari tim RRQ. Apakah mereka mencoba untuk kembalikan kembali ke atas? Mereka tidak mau, nampaknya 3 berbanding dengan 5. Oh ya, berpuas dengan adanya 2 pemain yang berhasil untuk dikantongi oleh Onyx sekarang. Lord pun terbuka kesempatannya semenjak Sutsujinnya juga ikut tumbang. Meskipun tadi Pretzel Red memang sempat dibuka juga dan Sujin, Revice tapi terjadi juga ada Red, tiada pelanggan sadang, ada loncatan duel, mereka berapa? Kiboy! Di follow up dan Skylar menjadi penentu point kill yang ke-6. Lihat di depan sana Skylar coba untuk dive in kembali, tapi Idok berhasil menyelamatkan Prince. Dilempar begitu saja, dive in from Skylar. Yap, dan Zaman Force yang tidak segan-segan dibentangkan ya untuk menghancurkan satu buah outer middle turret. Dan ini seketika keadaannya berbalik semuanya untuk Onyx. Yap. Yang tadinya sengit banget di awal. tiba-tiba menjadi timpang ya sekarang. Dan pembagian tugas yang bagus buat dari Onyx. Karena meninggalkan Kairi sendirian untuk mendapatkan Lord. 4-nya kerja untuk mendapatkan kesempatan Kill. lebih unggul, lebih jauh lagi dengan point kill. Yes, kill lagi dan lagi. Dan Idok sekarang dari yang agresif, ofensif, jadi Idok cuma bisa menyelamatkan Rins. Karena susah banget ya. Balik lagi seperti apa yang dipertanyakan Om Wawa, follow Follow up-nya. up. Itu dia yang belum dipegang atau dimiliki dengan RRQ juga. Karena mereka butuh follow up. Setiap kali ada ejector, mungkin di belakangnya butuh 1 burst damage. Sedangkan dari kondisi yang dimiliki dengan RRQ sekarang, mereka punya DPS. Bukan typically langsung burst. Yap. Dan so far juga dengan Toy yang masih belum join the fight, ya secara follow up damage masih belum ada ya dari RRQ untuk sekarang. Tinggal gimana caranya juga mereka melakukan defensif karena high groundnya juga lumayan terbatas nih dari RRQ. Tapi RRQ kita lihat Toy 1 item lagi menuju ke arah Trinity Swift. Buat perpasukan dari tim Onyx mereka harus lebih berhati-hati. Dan Sans, Sky Piercer, tapi belum aktif. Belum ya, baru jadi soalnya. Baru jadi, dan di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka juga memiliki Sky Piercer untuk Rins. Lebih bermain ofensif nampaknya. Yep, masih coba untuk bertahan dulu ya dari Yep. RRQ untuk sekarang. Dan ini dia Swift Trinity yang udah selesai Om. Yep. Apakah ini waktu yang tepat untuk Toy join the fight? Ya mungkin sekarang sih memang bisa ya. Tapi kalau mau split push pun masih oke karena mereka lagi tertinggal 4.000 gold. Sembari menunggu untuk Lord yang kedua pastinya ya. Mencari objektif adalah jalan yang terbaik juga untuk RRQ kalau mereka mau bermain sedikit lebih safe. Yep. Walaupun sebenarnya kayak follow up damage yang coba untuk dimaksimalkan oleh Chusinnya Rins dengan Sky Piercers ini masih belum terlihat ya. Belum. Karena dia Sky Piercers juga kan. Ya, tapi itu pun untuk finisher kan. Karena kita melihat begitu mungkin lack of damage ya dari RRQ sekarang. Sehingga mereka butuh juga satu finisher. Nah, Sky Piercer ini akan bisa menolong. Terlihat Idok bisa dan Will Dragon from Kiboy. Di follow up oleh Skylar berhasil melakukan satu poin kill tambahan. Prefect dikeluarkan. Kali ini ada 2 team fight yang berbeda. Kiboy and again. Chow from Kiboy. Yap, dan lagi-lagi ya purple buff-nya dicuri. Ini akan semakin ngebuat dari RRQ semakin lagi susah untuk mencari resource kemana mereka harus farming. Jangan lupa tadi ada Heptasis sudah dipegang juga dengan Kiboy. Wow, Tambahan damage pastinya. heptasis ya, bukan Heptasis. cuman dari Fury Hammer-nya aja dijadiin heptasisnya. Dijadiin, betul. Oke, tapi kita lihat di sini Idok gagal. Malah kita lihat Luffy yang maju ke dalam pasukan dari tim RRQ. Di belakang sana mencoba ditutup oleh Kyrie. Free hit di depan sana untuk Toy. The Will Dragon from Kiboy. Masih coba dilindungi dengan ada Purify, tapi nampaknya Idok terperangkap, tidak ada yang bisa jalan untuk pulang. Menangkap Kyrie menjadi sebuah masalah. Dapatkan Sky Piercer aktif untuk perpasukan dari tim Onyx. Membuat RRQ malah terbalik. Miss ejector from Idok. Dan itu juga hampir ada solo kill dari Kiboy. Itu kalau nggak ada Purify dengan heptasis, Hilang. hilang. Ya, tapi ngeri banget. Dari Onyx sendiri, Flicker pun dibuang dengan Lutfi tadi untuk mengejar. Masalahnya Untuk initiate team fight. heptasisnya ini loh. Ini heptasisnya itu. Gebrakan di awal yang membuat segalanya jadi kacau. Dan Aduh, itu dia boy. Kiboy yang akan coba untuk kembali. The Way of Dragon from Kiboy. Berbicara Sonsochin. Dan ada bisa ada blazing red from Toy. Di depan Skylar. Dipukul mundur. Membuat perpasukan dari tim RRQ. Mereka kewalahan. Ya udah siap kita ketemu Chowrom pakai heptasis habis Waduh, ini. Seharusnya harus sangat siap ya. Harus sangat siap ya. Iya, tapi tendangannya memang benar-benar cukup menyakitkan apalagi kalau kena ke lini belakang.
emang udah targetnya ke lini belakang. Hmm, Berkali-kali ya. Even ya kalau kita lihat Toy setidaknya punya Purify. Yep. Tapi sekarang untuk RRQ mereka gak banyak yang bisa dilakukan selain ya udah nunggu dulu dan defense terlebih dahulu. Di arah bottom lane tidak ada holy defense terpasukan dari tim RRQ. Mereka melakukan clear dengan sangat cepat. Skylar belum masuk dan Lutfi dengan Brave Fighters mencoba untuk mengusir mundur terpasukan dari tim RRQ. Tapi nampaknya terperangkap di depan sana. Satu hit pun dengan best turret dan Reigns mau tidak mau sebagai menuju ke backline. Oke, base turret bottom lane yang hancur itu udah cukup membuat dari Onyx selesai sampai situ dulu. Mereka mundur lagi, mereka cari lagi setup karena sekarang kalau ngintip dari segi itemization ya Om, ini udah sakit banget nih dari Kimi dan juga Haritnya. Ya dari Kiminya bahkan dengan Sky Pierce yang ada ya dari tadi juga bisa menuju ke Holy Crystal sebentar lagi. Setelah adanya Divine Glaive juga last item untuk Suns. Sedangkan yang masih tertinggal pasti untuk Rin sendiri. Masih agak sedikit menunggu damage sebenarnya bagi RRQ. Karena kita hanya melihat item damage-nya ini mungkin ya. Secara signifikan itu hanya ada di Toy. Tapi lihat T-Boy mencoba untuk menargetkan di mana Idok berada Kyrie. Mereka bakal coba untuk menahan sampai ejectornya selesai di depan sana. Dan Kyrie memberikan satu stiker yang cukup legend. Stiker dari Lemon. Oke, tapi dengan RRQ, konsil terdengar. Konsol terdengar dari sosok seorang T-Boy. Dia nggak mau tahu terburu-buru dan Kyrie. Lagi Kyrie jangan mencuri. Kyrie jangan mencuri. 2 kali dan kesekian kalinya. Berkali-kali ya. Ya, ini sampai bisa kita bilang memang pencuri handal ya. Sangat ya. Dari awal loh, bahkan dari spawnnya purple buff yang pertama dan sekarang bakal bergulir lagi dan harusnya ini akan dikasih ke Skylar. Wow, sangat terperangkap ya. RRQ belum bisa, atau bahkan tidak bisa untuk keluar dulu nih ya. Karena kalau mereka mau coba untuk initiate, mereka wajib untuk mengandalkan injector. Yap. Dan siapa yang nantinya akan menyambut untuk sebagai follow up damage. Oke, Rins punya Sky Pierce sebagai eksekutor, tapi masalahnya untuk menjaga waktu selama itu tuh apakah cukup? Karena kan secara atribut sekarang Onyx lagi unggul di angka 7.400 Om. Yap, dan banyak hero dash juga kan. Lapo bisa melompat, Foxil Skylar juga bisa. Foxil play. Bahkan coba dimainkan Idok di mana Lutfi berada. Brave Fighters telah dikeluarkan. Mereka membuat terpasukan dari tim RRQ kebingungan. 2 target yang berbeda dari Keyboy juga harusnya tidak bisa dimakan oleh Keyboy. Karena ada 2 tim yang berbeda dan Toy. Damage sudah mulai terasa sakit. Idok, damage dari Suns tidak bisa dibendung. Dan para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk memulihkan kembali kanan Keyboy. Terpuji dengan adanya Suns itu satu suara bergerak menuju ke arah bottom lane. Yap, Expanding River juga ya. Ini yang akan kembali membuat siapapun yang nantinya dari atas bakal lebih cepat lagi untuk join the fight. Contohnya Toy, tapi kayaknya dari RRQ mereka nggak kontes ya. Itu Toy-nya, itu Toy-nya. Di arah bottom lane mereka mencoba untuk melakukan lord dengan zoning out dari Keyboy. Vision yang sangat jelas di mana Keyboy berada. Mata-mata ya Keyboy sekarang ya. Gak apa-apa, ini cuma ngintip doang. Dan Keyboy hanya untuk menzoning terus sehingga pemain-pemain dari RRQ mereka gak bisa keluar terlalu jauh, mereka dikandangin. Yap, sangat ya. Mau mendekat pun pastinya ada Keyboy nih yang membayang-bayangin juga. Jadi informasi sangat jelas selalu bisa didapatkan oleh pemain-pemain Onyx yang lain juga. Oke. Dan upaya split juga dalam keadaan kayak gini masih belum memungkinkan untuk dilakukan ya. Tinggal mungkin caranya nge-punish kali ya. Punish ya, Iya, tapi kayak kalau tangkap satu. betul, tapi kalau salah punish di depan lumayan susah. Dan atributnya udah terlalu jauh, jadi kayaknya butuh beberapa momen untuk bisa menemukan titik balik dari RRQ. Iya, mungkin harus ada bantuan base damage ya. Holy Crystal sudah di tangan dari Suns. Di depan sana perpasukan dari tim RRQ. Mereka harus melakukan defensif terhadap 2 lane yang berbeda. Bahkan 3 lane. Bahkan coba ditabrak oleh Kyrie. Coba diangkat ejector ke arah belakang. Tapi nampaknya masih ada retribution dan bahkan di belakang sana perpasukan dari tim RRQ. Gak bisa menang, gak bisa blessing. Red drop Toy! Menuju ke arah Skylar. Hampir tertidur depan kan roleplay terjadi. Skylar still survive dan Onyx berhasil mendapatkan game yang pertama. Game yang pertama milik Sang Raja Langit. Walaupun memang di awalnya cukup sengit, tapi ini dia hasil yang terjadi. Dominasi kembali ditunjukkan. Zoning out dari Keyboy yang sulit untuk dibendung. Iya, dan tekanan yang masuk dari awal ya dengan masuk ke dalam wilayah dari RRQ dan mengambil buff